Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulur, berjumpa lagi di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, sebelum kita mulai pembahasan pagi kali ini, alangkah baiknya bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, pagi ini pembahasannya yang kemarin kita kan sudah cek lahan. Tentunya pagi ini kita akan melakukan penyepraian. Tanaman kacang hijau kita ini sekarang sudah berumur 16 HST, dimana ini nanti akan dilakukan penyepraian yang kedua kalinya. Untuk di usia 16 HST ini kan sudah mulai melakukan pembesaran batang nih ya. Terus ini juga sama, ini juga sudah mulai melakukan pembesaran batang semua. Terus nutrisi yang akan kita berikan itu nanti apa? Ya. Untuk nutrisi di sini nanti kita akan memberikan pupuk, insek dan fungisida tentunya ya untuk pencegahan. Nah, ini kita lihat. Terus perkembangan ini kan kalau dilihat dari atas ini kan kelihatan loh ya. Ini kan renggang-renggang, enggak begitu rapi gitu ya, itu enggak masalah. Karena apa? Karena ini nanti seperti ini ya, seperti ini nanti kalau sudah besar kan dia kan daunnya akan menutupi, terus juga ada nanti ada batang-batang yang akan muncul dari ketiak-ketiaknya sini tuh. Jadi nanti ini akan kerap itu lur atau padat jadinya. Walaupun ini sekarang masih muda ini renggang banget, tapi nanti kalau sudah tua dia akan menutup dengan sendirinya. Nah, ini bisa dilihat lur ya, nih. Kita langsung aja meracik yang apa yang akan kita gunain pagi kali ini ya. Monggo disimak dulur. Tentunya kalau nyimak dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan info-info yang akan kita berikan. Ya dulur, pagi ini kita mau melakukan penyepraian, dimana penyepraian kali ini nanti bertujuan untuk memperbesar batang atau menormalkan dari pertumbuhan dari tanaman kacang hijau kita ya. Dimana kacang hijau kita kan ini sudah 5-6 kali ini terjadi banjir itu toh. Jadi banjir paling 2 hari nanti banjir lagi. Tapi ini sudah alhamdulillah sekitar 4 hari ini itu enggak terjadi atau enggak banjir kembali. Semoga saja nanti kedepannya itu enggak banjir lur ya, supaya gulma-gulmanya ini bisa terkendali. Walaupun nanti hidupnya itu bagus, tapi kalau gulmanya nggak terkendali kan sama aja nanti akan jelek gitu lur. Kalaupun ini nanti mau dispray gulma ya, kalau masih ada hujan nanti juga akan sia-sia. Kenapa sia-sia? Nanti gulmanya mati, dia masih akan tumbuh rindik kembali ya. Masuk lagi dalam pembahasan kali ini. Untuk pembahasan kali ini ya, penyepraiannya kan tadi sudah disebutin untuk memperbesar batang. Untuk memperbesar batang itu pasti digunain pupuk dengan kandungan N dan P lur ya, dimana ini nanti biasanya kan kita menggunakan Gandasil ataupun Ultradap. Karena Ultradapnya kita sudah sisihkan atau tidak menggunakan di tanaman kacang hijau. Terus kemarin penyepraian pertama kita menggunakan Gandasil, tapi kali ini kita gunain yang lain lagi lur ya. Supaya apa? Supaya tidak monoton menggunakan obat-obat itu saja. Jadi nanti perkembangan ke depan kita juga bisa mengetahui kita menggunakan produk lain itu bagus atau tidaknya. Ini aku menggunakan pupuk ini, pupuk daun ini juga baru yang pertama ini, tapi karena aku lihat kandungannya itu cukup bagus, jadi aku gunain untuk pengganti Gandasilnya gitu ya. Nah, untuk pupuk daun di sini kita menggunainya ini loh, Nutricom D ya. Mungkin sedulur-sedulur semua juga sudah pernah menggunakan ini. Terus bisa di komen di kolom komentarnya lur ya, gimana ini hasil dari penggunaan Nutricom D ini ya. Ini juga ada D, juga ada B. Karena ini masih masa vegetatif, kita menggunainya itu yang D atau yang daun. Untuk kandungannya ya, untuk kandungannya kan juga sudah tertera lur ya, NPK-nya, dimana ini didominasi dengan unsur N yaitu sebesar 22%. Untuk N 22% itu juga sudah tinggi,
dimana P-nya pun itu juga sudah lumayan itu lur, lumayan tinggi dibanding dengan pupuk Gandasil ya. Kalau Gandasil kan cuma 15% yang P-nya ini, jadi aku gunain ini itu karena pertimbangan yang N dan P-nya itu cukup amat sangat tinggi. Terus K-nya atau K2O itu sebesar 15% pun ini juga amat sangat baik. Terus pupuk ini adalah pupuk komplit, dimana pupuk ini juga dilengkapi unsur-unsur mikro. Unsur-unsur mikronya ini juga ada lur ya, nggak usah aku sebutin. Tapi ini pasti juga kalau dibanding dengan Gandasil ya ada plus minusnya gitu lur ya. Nanti setelah ini kita akan mereviewkannya, dimana plus minus dari menggunakan ini Nutricom D dan Gandasil daun ya. Terus untuk dosis, nah untuk dosis aplikasi dimana kita menggunakan tangki 16 liter. Untuk tangki 16 liter kita menggunakan ininya ya, ini itu 2 sendok makan muncul lur. Supaya apa? Supaya nutrisi yang diserap tanaman itu kan juga banyak ya, karena ini kan kalau pupuk spray kan penyerapan nutrisinya itu juga amat sangat cepat. Nah, setelah kita menggunakan ini, kita tentunya adalah untuk melakukan pengendalian terhadap hama. Untuk hama kita ini menggunakan inseknya itu ada 2 lur ya. Terus seperti biasa kalau menggunakan insek, aku itu biasanya sukanya itu yang powder. Nih, yang pertama adalah bahan aktif imidacloprid atau ini ya. Kita menggunakan merek dagangnya ini Bespidor. Untuk Bespidor ini kita menggunakan dosisnya ya. Untuk dosis seperti biasa, karena kita ini masih pengendalian dalam skala kecil ya, maksudnya itu ada hama cuma 1-2, kita cukup menggunakan 1 sendok makan. Kalau hamanya sekiranya itu banyak, itu bisa menggunakan 1,5 sampai 2 sendok makan tergantung hama yang ada di lahan. Nah, yang kedua adalah ini masih inseknya berbahan aktif asfat, dimana bahan asfatnya ini adalah 75%, yaitu adalah ini Zewan lur ya. Untuk merek dagangnya bisa menggunakan merek dagang lain, yang penting bahan aktifnya adalah asfat. Untuk bahan asfat ini juga bisa untuk kutu-kutuan ataupun serangga-serangga kecil ya, dimana ini juga bisa membunuh dari ulat. Terus juga bisa membunuh yang masih di telurnya gitu ya, itu juga bisa, tapi kurang bagus kalau digunain di masa generatif. Kalau untuk masa vegetatif kayak gini, ini kita menggunakan Azewan itu sudah amat sangat baik untuk pencegahan dari hama ulat itu ya. Nah, untuk dosis aplikasi ini seperti tadi ini yang Bespidor atau yang bahan aktif imidacloprid, kita menggunainya itu cukup 1 sendok. Karena ini di lahan juga sudah ada ulat 1-2, jadi kita menggunainya itu seperlunya saja gitu lur. Itu 1 sendok juga sudah bagus itu. Terus yang ketiga, untuk yang ketiga di sini kita menggunakan fungisida. Dimana fungisida ini kita tetap menggunakan karena di lahan kita kan masih becek lur ya. Becek itu kan lembab, dan lembab itu adalah rawan jamur. Untuk mencegah dari jamur-jamur itu menyerang tanaman kita, ya kita menggunakan fungisida. Untuk fungisida di sini kita menggunakan antrakol, dimana antrakol ini adalah berbahan aktif propinep. Terus ini bersifatnya adalah kontak. Kenapa kita tidak menggunakan sistemik? Karena di lahan itu kan masih becek ya, pasti kalau kontak ini kan nggak bisa menyasar atau menyerap ke dalam akar. Itu gini lur, kenapa kita menggunakan yang kontak nggak sistemik? Kalau kita menggunakan sistemik dari awal atau dari masa vegetatif kecil, masih kecil banget kayak gini ya, atau masih masa pertumbuhan kayak gini, itu dikhawatirkan nanti bisa menghambat dari pertumbuhan tanaman kita. Karena kalau kita sering menyepray menggunakan sistemik, itu batang ataupun daunnya itu akan tebal itu loh. Kalau daun atau batangnya sudah tebal, otomatis dia nanti perenggangan atau pelebaran dari tumbuhnya itu juga sedikit lebih susah. Nah, untuk itu kita menggunakan ini lur ya, menggunakan yang kontak. Terus dosis aplikasi penggunaan ini, untuk penggunaan ini fungisida ini kita bisa menggunakan
1-2 sendok. Kalau sudah kering kayak gini lahannya ya, kita cukup menggunakan 1,5 sendok itu sudah cukup. Tapi kalau kemarin seperti kemarin ya, baru banjir, tanamannya itu masih ada airnya sedikit ya, mecek-mecek gitulah cara kasarnya, itu kita menggunakan 2 sendok. Nah, ini tadi adalah amunisi spray kita di usia 16 HST, dimana bertujuan untuk pertumbuhan, pembesaran batang, dan pencegahan dari hama jamur. Tentunya juga hama insek lur ya. Bagi sedulur-sedulur yang belum jelasnya bisa ditanyain di kolom komentar. Makasih dulur, salam petani muda, salam petani milenial, assalamualaikum.